lagi sama kita Antara. Sorry for the long delay. Kita nyari makan di luar sana ya. Emang kayak lu pengangguran, bodoh lagi, diem aja di rumah nyusahin orang tua. Minta Pak minta duit buat jajan, Mabok, nggak kayak gitu, jangan. Nah, kali ini kita bakal kedatangan sahabat. Kita bisa bilang bintang tamu. Mau dibilang bintang tamu nggak deh? ngomong kita mau bicara tentang apa sih? Kita mau sekarang kan lagi zamannya adalah tahun ajaran baru nih. Soal ajaran baru ini udah pasti yang masuk kuliah masuk, yang kerja. Ya kita mau bahas di antara guru sama mahasiswa or siswa lah. Ya. Dan juga di sini kita akan membawakan bahwa siswa pintar, siswa bodoh itu mitos. Itu mitos doang. Kita akan bahas dari sisi sudut pandang beliau sebagai guru. Kita bagikan aja langsung ya. Ya. Halo bro. Sawadika. Jadi mesti gini ya sekarang ya, nggak bisa. Saya kan. Aduh, thank you. Oke Pak. Pak atau bro ini? Bebas lah. Oke juga. Mungkin banyak penonton Antara juga yang belum tahu selama ini kita kan undang itu yang apa ya, udah tahu lah nih orang mau undang siapa lagi. Nah kita ini udah benar nggak tahu, kita perkenalan lah biar lebih hangat, lebih dekat lagi. Boleh perkenalkan diri? Namanya apa aja? Nama mungkin ya. Nama. Oke, nama Eka, ya sobat Antara sekalian. Terus kerjaan yang masih jadi guru ya, guru honorer bahasa daerah pelajarannya. Ya masih sibuk cari makan juga sama anak Lumayan. Ya. Yang penting punya pekerjaan kan. Iyalah. Ya. Buat biar cicilan. Ya, nah untuk sekarang kesibukannya apa Pak? Ya masih ngajar sama sedikit karena mungkin profesi yang lagi dijalani kurang aman, jadi coba belajar bisnis sedikit. Jadi lebih fleksibel. Ya. Tahu lahan daerah yang bisa dikejar gitu. Ya, oke, sekalian mungkin kasih tahu juga supaya Ya. yang punya pengalaman yang sama nggak masih jomblo juga ya, umur 30 tahun. Jadi untuk kalian Belum dimention kan? udah nganggur, ya kan? Jomblo lagi. Jangan. Jangan ya. Nah Pak, by the way nih, kan Bapak ngajar kan ya. Ya. Dan banyak juga murid tuh termasuk saya ya. Suka lah cara ngajar Bapak. Nah cara ngajar Bapak tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu nih, kita sharing ya. Ya, memang sekarang kan belajar udah mulai online ya. Ya. Jadi udah emang bisa ketemu gitu kan. Mungkin gini, dengan berkembangnya dunia teknologi, konsep guru dan murid itu agak berubah. Ya. Dari guru yang sumber ilmu pengetahuan, murid yang diisi, sekarang udah beda. Jadi guru mungkin kalau buat saya pribadi lebih menjalin hubungan ke siswa. Itu lebih ke relationship gitu. Betul. Kenapa? Connecting sama siswanya lah ya. Iya, karena siswa itu bukan kekurangan ilmu, justru ilmu itu bisa cari di mana aja. Cuma sebagai guru itu yang PR beratnya ya, menghadirkan situasi belajar yang nyaman. Betul. Pernah ngalamin nggak sih lo di rumah habis dimarahin orang tua, gitu diomelin, nggak dikasih uang jajan, datang ke sekolah, itu gimana perasaan? Boro-boro belajar mungkin yang ada seharian itu lo lagi mau tidur, nah itu Udah capek. Nah dari. Jadi kalau saya sih bukan ke sharing ilmu dulu, tapi gimana sih perasaan masing-masing siswa itu supaya kita sama dulu bahwa kita di kelas ini mau belajar. Iya. Nah Pak, dari cara mengajar Bapak yang seperti itu, bagaimana sih Bapak menilai itu menakar dong? Pasti kan banyak guru juga menakar anak ini bisa belajar, pinter, Ya. atau bodoh, goblok gitu kan? Menurut mereka. Nah kalau menurut Bapak gimana? Soal murid pintar sama murid yang bodoh gitu. Yep. Mungkin gini ya, kalau menurut saya sih yang namanya pintar, yang namanya bodoh itu cuma mitos aja gitu. Cuma cara kita untuk menjuluki seseorang atau mengidentifikasikan diri kita gitu loh bro. Karena yang namanya, gimana lu tahu kalau lu tuh pintar gitu kan? Benar juga. Gimana lu tahu kalau lu tuh bodoh gitu? Kan itu cuma asumsi lu aja gitu. Yep. Yang diperkuat dengan perkataan orang lain. Iya. Nah kalau di sekolah misalkan, lu kenapa disebut pintar? Ya mungkin karena pelajaran yang lu sukai kebetulan ada di sekolah. Iya. Iya nggak? Dan kebetulan lu juga
suka sama lingkungan sekolah. Jadi yang disebut pinter itu mungkin siswa yang suka sekolah, kebetulan apa yang dia sukai ada di sekolah, benar nggak? Sebaliknya, buat kita yang mungkin yang ngerasa itu gue nggak bisa apa-apa, gue bodoh, mungkin bukan bodoh, mungkin kita memang nggak terlalu nyaman dari sekolah. Kenapa? Itu banyak faktor. Kayak tadilah di rumah udah diomelin gitu kan, lu banyak masalah. Udah gitu di sekolah juga sering dibully. Ya bagaimana mau nyaman? Dan kebetulan juga apa yang lu sukai misalnya ya nggak ada di sekolah. Jadi sekolah itu bukan jadi satu tempat di mana lu mengekspresikan diri, malah jadi kayak neraka lu gitu. Iya, kejar gitu ya. Iya. Sehingga mungkin ada murid yang pintar sulap, tapi karena emang di pelajaran sekolah gak ada sulap, dia bodoh. Dia dianggap bodoh. Gitu. Lu pintar nari, kebetulan di sekolah nggak ada tuh pelajaran soal menari misalnya atau soal acting. Kan di sekolah adanya apa? Matematika. Ya kan? Tapi buat jadi saya mau mention ya gini, buat kita yang merasa bodoh itu coba cari deh satu tempat di mana apa yang lu bisa tuh lebih diapresiasi. Dan buat kita yang ngerasa pintar, coba pikir lagi, bener nggak sih apa yang gua bisa itu akan berguna di masa yang akan datang. Bukannya artinya matematika nggak penting, tapi kalau di kehidupan sehari-hari nanti suatu saat lulus, lu matematika yang lu punya dia lu cobain diapain gitu loh. Berguna nggak sih? Rata-rata kan paling kali tambah kurang bagi dua. Gagal ya. Yang mati ke warung. Bagaimana soal teorema Pythagoras misalnya? Bagaimana soal sistem linier itu kan nggak ada loh di kehidupan sehari-hari. Nggak masuk lah. Ya. Belanja di warung juga diusir. Ya. Tapi menurut Pak Eka, Mika gimana? Nah, sebagai murid pintar masih termasuk golongan tolol? Biasa aja gitu? Atau ya biasa mediocre atau ya gimana? Tanya dulu Mika nya. Menurut Mika gimana? Kalau menurut saya ini lebih mampu mengekspresikan diri saya. Dimana ketika saya nggak suka, saya bisa ekspresikan itu dengan sikap yang sopan. Saya bisa bertukar pendapat dengan guru. Kadang kalau gurunya nggak bisa bertukar pendapat, saya memilih, Pak udah saya keluar aja. Malah gue yang nego gitu. Karena ya udah gitu, gue nggak bisa kayak pengalaman gue ya sekolah ya. Gue dikatain sama guru matematika gue gitu. Lu matematikanya goblok, gimana lu bisa sukses gitu. Dan ya dalam diri gue mah nggak mengamini itu gitu ya sih. Karena esensi gue itu ya gue harus jadi diri gue sendiri. Karena di tengah masyarakat ketika gue menjadi diri sendiri itu nggak ada beban untuk gue menjalani itu gitu ya sih. Mungkin karena gurunya nggak pede, nggak bisa yang lain kali. Ini aduh inisialnya juga BH lagi. Nah itu udahlah ya, maksud gue sukses itu banyak caranya gitu kan. Gimana kalian cara problem solvingnya aja sih gitu kalau menurut gue. Nah itu kenapa gue lebih berani untuk nakal ya, karena gue udah yakin gitu esensi gue jadi siswa, esensi gue jadi manusia tuh apa sih gitu, desire gue gitu untuk menjadi ini. Jadi itu yang gue kejar. Ini bro, kita harus hati-hati untuk mengkategorikan diri kita sama mengkategorikan orang lain. Jadi bodoh itu ya bukan suatu keadaan yang sebenarnya gitu bahwa lu bodoh, bukan, tapi kebetulan saat itu ya apa yang lu bisa belum banyak digandrungi orang. Betul. Kebetulan saat itu apa yang lo suka nggak terlalu populer gitu ya. Dan pintar itu ya kebetulan bakat lu yang kebanyakan orang mungkin suka, orang mention kayak begitulah. Jadi yang namanya pintar, bodoh itu tuh cuma sebutan aja. Yang paling penting adalah lu punya bakat di mana. Lah coba kembangin di situ, cari orang yang memang mengapresiasi itu. Ya sekarang kalau tadi balik lagi ke sulap ya. Kalau lu suka sulap, lu tunjukin di orang yang suka matematiknya, apa-apaan sih lu gitu kan. Tapi kalau lu suka sulap di antara orang yang juga sama-sama suka sulap kan bisa saling nambah ilmu, tukar pikiran gitu. Jadi jangan terlalu baper lah dengan orang ngatain lu bodoh, jangan terlalu baper lah. Atau orang ngatain lu pinter juga harus koreksi balik. Bener nggak sih yang lu bisa tuh punya manfaat buat orang lain? Sama kayak gini, Pak Eka itu termasuk guru yang menurut saya pribadi
ketika semua guru di satu instansi yang kita namakan sekolah ini Ya. semuanya kayak tipikalnya seperti Bro Eka seperti ini, itu sekolah bakal maju apa tidak? Itu langsung dijawab bakal hancur berantakan bro. Kenapa tuh? Kenapa bisa berantakan? Kan jadi favorit nih, jadi favorit murid-muridnya. Kan jadi connecting gitu dengan siswa. kan? Iya. Masalahnya sekolah itu kan harus punya sesuatu yang memang bisa diukur. Yap. Ya, harus punya standar. Kalau tipe saya sendiri kan apa ya, di dalam menilai gitu ya, emang standarnya luas, jadi enggak. Jadi saya punya pemikiran bahwa yang namanya manusia itu ada standar-standar tertentu yang nggak bisa diukur, kayak misalkan nikah ya. Memang kalau dari segi pelajaran ya rata-rata gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat gitu kan, sorry bro. Untung nggak ngajar dulu. Tapi gini, secara komunikasi gitu kan, dia punya skill gitu, bisa menyenangkan orang, itu kan nggak dari pelajaran gitu. Ya. Tapi dalam kehidupan, kalau lu mau jual sesuatu gitu ya, kalau muka lu aja udah nyebelin orang, bikin orang aduh gitu loh. Nah, itu kan satu nilai jual. Ya. Nah gitu, ya ada bahan-bahan yang lain seperti foto misalkan, itu kan memang nggak ada di pelajaran yang istilahnya saya nggak bisa nilai. Ya. Gitu. Tapi satu saat bakal pakai buat diri dia sendiri gitu. Berarti kalau dari satu instansi yang kita namakan sekolah itu harus ada guru yang nyebelin dong. Betul. Nyebelin dalam arti yang kita tuh agak dipaksa. Sekolah itu agak dipaksa. Kayak gini lah. Dulu kita ini paling jengkel sama guru yang killer. Biasa guru killer itu kan keriswaan, betul nggak? Ya. Pokoknya kerjaan itu manggilin kita aja. Pokoknya kalau dipanggil sama keriswaan tuh, lu bermasalah, lu punya sesuatu yang harus dibenerin, gitu kan? Tapi bayangkan kalau nggak ada itu, ya mungkin kita juga nggak punya rasa takut ya, benar nggak? Dan kadang-kadang kalau dipanggil itu nggak sepenuhnya kita salah gitu loh, bro. Ya kan? Tapi setelah kita keluar, kita ngeliat, oh ternyata gue dibegitu itu gue bisa belajar sesuatu. Even ketika kita dipanggil itu kita nggak salah. Gitu. Kan kadang-kadang guru tuh ngasih hukuman ya sedikit buka ya apa namanya pabrik dikit. Kadang-kadang mungkin di rumahnya lagi dimarahin istri itu atau cicilan kebaya. Kebetulan lu berbuat salah ya hukum gitu. Itu maksudnya itu nggak salah-salah amat gitu loh. Itu sebenarnya nggak salah-salah amat, cuma kebetulan lu tuh lupa kerjain PR, gurunya lagi mumet. Udahlah lu habis-habisan dicecer gitu. Ini adalah Nah, jadi buat para murid nih ya. Berarti sekolah kalau tadi dipanggil yang inisial BH itu banyak utang. kalau untuk utang nyata saya. Gimana Ya. jadi lupa bro. Nah, untuk Bapak Eka sendiri, Nah, secara singkat ya Pak, esensi Bapak itu menjadi guru gimana? ya karena gini sebenarnya saya kan nggak punya cita-cita untuk jadi seorang guru. Jadi seorang guru tuh awal mulanya itu yang mencari nafkah, ya kerja, cari duit gitu kan. Jadi nggak terlalu mengamini bahwa saya bisa gitu menjadi guru. Nah, berangkat dari pengalaman yang cita-cita nggak tercapai lah gitu kan ya. Tapi cita-cita nggak tercapai bukan akhir dari segalanya. Dan kita pernah ngalamin bagaimana nakalnya jadi siswa, nakalnya waktu kita masih kuliah gitu. Jadi esensi jadi guru itu sebenarnya jadi seorang murid yang barangkali lebih dewasa aja. Jadi seorang pembelajar yang lebih dewasa gitu. Ibaratnya kalau dulu misalkan ya kita salah, goblok-goblokin gitu kan kita nggak enak tuh perasaan kita. Nah, saya belajar tuh untuk setidaknya jauh lebih ngerti kenapa sih anak ini bisa begini, kenapa bisa begitu. Lebih ngasih empati ya ketimbang kita ngasih penghakiman. Gitu kan. Karena anak itu yang paling berat ya bukan karena nggak dikasih uang jajan bro. Yang paling mengecewakan anak itu bukan nggak dikasih uang jajan, tapi suara gue nggak didengar. Ya. Suara dari dengar minta uang jajan. Oke Pak. Sekian ya, terima kasih Pak. Sudah menginspirasi gitu. Lo ada pertanyaan lagi? Nggak ada pesan. Oke. Pak. Buat guru-guru di luar sana. Pakai. Ya untuk teman-teman juga yang misalkan kebuli gitu kan, kena dampak-dampak negatif dari sekeliling mereka dan mereka harus berjuang sekolah. Ya. Semangat gitu karena apa? Ya balik lagi, ku
tak pandai berenang, ikut mahir berlari dong. Iya. Gak mungkin kalian tuh nggak ada sesuatu yang bakatnya lah gitu. Ya pasti semua orang punya bakat. Iya, dalamin itu, kenal diri kalian sendiri dan tetap terinspirasi. Terima kasih Pak. Thank you. Bisa promosi ini kita lagi di mana nih? Maple Board Game Cafe. Gila luas banget tempatnya. Dia bisa pakai ini. Bisa. Rumah lu nggak pernah di vinyl kan nih, di vinyl. Bagus banget. Kita tadinya mau syuting di studio, cuman emang lagi apa ya? Ini ada equipment yang kita nggak bawa lah intinya kayak gitu. Nanti kalian bisa cek di sini. Di sini ada Maple Board Game Cafe ini menyediakan berbagai fitur untuk kalian konten kreator untuk bisa disalurkan lah bakat segala macamnya di setiap studio. Biasanya tinggal kontak main-main kesini aja. Tempatnya lokasinya di Kopomas. Kita link di bawah. Kita lagi di bawah. Kontak person. Oke, nah gitu aja. Thank you. Dan terima juga kasih. Thank you Dan juga. juga Pak Eka ini akan merambah di Spotify ya nanti. Iya, Spotify. Tetap nonton terus channel kita, gali terus informasi sebanyak mungkin, wawasan dan sebagainya karena kita akan menyediakan itu untuk kalian. Betul. Semangat juga, termotivasi. Terima kasih Pak sudah menjadi orang Terima kasih. yang luar biasa. Berkarya. Sebagai orang yang luar biasa, menginspirasi kalian yang biasa-biasa. Bye bye guys. Thank you. Thank you. Thank you. Dadah.